Tulang Bawang itu menjadi kabupaten yang maju, ya, makmur dan berkelanjutan, ya, karena potensi yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang ini sangat besar sekali. Nah, kebetulan sekarang kita juga punya pilot project di tahun 2025 ini, bagaimana peningkatan SDM untuk belajar 12 tahun plus 1. Nah, apa tuh maksudnya? Hal apa yang sudah Dadang lakukan? Bermula dari apa? Menyosialisasikan diri kepada masyarakat, juga khususnya keluarga yang ada Tulang Bawang, dengan adanya keinginan Dadang untuk maju nih. Siapapun pemimpin di Tulang Bawang ini PR-nya sangat berat. Ya, faktor utama adalah infrastruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Pemirsa, kami saat ini berada di satu tempat atau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya Cakat Raya namanya, yang berlokasi di Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Bagus ya, view-nya bagus sekali tuh di belakang. Nah, bersama saya ada seseorang yang saya pengen tahu banget. Konon kabarnya beliau ini adalah putra asli Tulang Bawang, artinya kelahiran Tulang Bawang. Saya akan perkenalkan, beliau adalah Bapak Dharma Wijaya yang saat ini bertugas sebagai perencana ahli utama di Kementerian PPN Bappenas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggilnya Dadang. Ya, oh biasanya iya. dipanggil di daerah itu di kampung di adik-adik saya itu Dadang. Dadang itu artinya kakak. Kakak. Oke, kalau gitu saya ikut manggil Dadang juga. Siap. Ya, pengen tahu nih Dang. Bener, Dadang kelahiran Tulang Bawang? Alhamdulillah, tahun 1965 saya dilahirkan di Tulang Bawang. Tepatnya di Jalan 3, Kampung Menggala. Kampung Menggala. Stratiga. Ya, Oke. Stratiga. Okay. Kampung Menggala tahun 65 ya? Ya. Setelah itu berkarirnya tapi nggak di Tulang Bawang ternyata? Ya, saya sejak selesai SMA tahun 1984, saya merantau ke negeri seberang. Tepatnya di Jakarta. Ya, saya berkarya, berpendidikan, bersekolah di sana. Kemudian, alhamdulillah tahun 90 saya diterima bekerja di Kementerian PPN Bappenas sebagai sampai staf. Sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi karirnya terus meningkat itu di satu tempat yang nggak pindah-pindah ya, Dang? Alhamdulillah di kementeriannya tidak pindah-pindah, tetapi bidangnya pindah-pindah. Berarti orangnya istiqomah nih. Ya. Dang, ketika Dang kecil, kan tahu nih kondisi Tulang Bawang dulu dengan sekarang ya. Ya. Gimana Tulang Bawang zaman dulu ya, Menggala zaman dulu itu? Ya. Sebenarnya di Menggala itu selalu disebut itu kota Menggala Kota itu. Menggala, ya. Jadi bukan kabupaten ya. Jadi kalau kita masuk pas dari kuburan Tangsi itu ada sebutan Kota Menggala. Selamat datang di Kota Menggala. Ada gapura selamat datang. Gapura selamat datang ya. Jadi itu sangat terkesan sekali dan saat itu memang belum menjadi kabupaten. Ya, belum menjadi kabupaten. Dan kira-kira 25 tahun yang lalu itu menjadi kabupaten pecahan dari Lampung Utara. Terus Dang selama berkarir di Jakarta sering datang ke Tulang Bawang, ke Menggala? Alhamdulillah selalu pulang ke kampung ya. Jadi minimal setahun itu 2 kali atau 3 kali. Artinya bagaimana perkembangan dari tanah kelahiran Dang tahu ya. Ya, tahu. Nah, kalau menurut Dadang sendiri, potensi apa yang dimiliki oleh Kabupaten Tulang Bawang ini? Oke, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki 2 potensi besar, 2 aset nasional besar, yaitu Gulaku ya, yang kita tahu itu adalah SGC. Kemudian yang kedua tambak udang terbesar di Asia, di Pasena ya, tambak udang di Pasena tepatnya di Rawajitu ya. Itu aset nasional yang sangat besar. Khusus untuk di Pasena ini adalah di eranya di tahun 84-an itu terbesar di Asia Tenggara. Ya. Dan sampai saat ini tapi produksinya menurun ya? Ya. Produksi tambak udang saya baru 2-3 bulan yang lalu kunjungan secara resmi dari kementerian bersama teman-teman dari KKP dan Balai Budidaya Laut di Bandar Lampung untuk lihat di sana. Dan setelah kita coba bicara dengan para petambak, ternyata memang
penurunan produksi itu mencapai 70%. Itu sangat tinggi sekali ya. Karena apa? Karena hama. Dan itu menjadi sebuah PR yang besar nggak kira-kira tuh? Oh tentu. Itu sangat-sangat PR besar ya bagi siapapun pemimpin di Kabupaten Tulang Bawang khususnya maupun provinsi dan nasional. Bagaimana membuat Dipasena itu menjadi besar seperti dulu lagi? Ya. Bisa kira-kira? Insya Allah bisa. Okay. Insya Allah bisa. Kembali kepada komitmen. Ya, komitmen bagaimana Dipasena itu para petambak itu membentuk satu kawasan. Jadi dibuat satu kawasan ya. Kawasan kemudian itu harus dijadikan kegiatan strategis atau proyek strategis nasional. Itu harus diciptakan. Diciptakan, dibuat diikuti aturannya, kemudian tentunya saya punya satu keyakinan itu akan besar kembali dan akan produktif kembali. Tadi kita udah ngomong tentang potensi yang dimiliki oleh Tulang Bawang, yaitu ada 2 tadi. Sebenarnya sebagai putra daerah yang benar-benar lahir di sini, Dang ini punya keinginan apa sih untuk membuat Tulang Bawang ini menjadi lebih maju lagi, bisa sejajar dengan kabupaten lain yang sudah lebih maju, lebih dulu? Ya, baik, terima kasih. Soal keinginan, tentunya harapan ya Tulang Bawang itu menjadi kabupaten yang maju ya, makmur dan berkelanjutan ya. Karena potensi yang dimiliki Kabupaten Tulang Bawang ini sangat besar sekali ya. Tinggal bagaimana memanage, bagaimana komitmen ya, bagaimana membuat satu tata kelola yang baik ya, tata kelola perencanaan perencanaannya itu. Nah, sekarang gini Dang, pastilah ya setiap orang yang lahir di tanah kelahirannya ingin supaya tanah kelahirannya itu menjadi lebih maju pastinya dari sebelumnya, bahkan kalau bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Apakah itu juga yang menggelitik hati seorang Bapak Dharma Wijaya untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang kira-kira? Ya, tentunya ini sangat menggelitik ya. Sangat menggelitik. Ya artinya di tanah kelahiran saya 78 tahun merdeka ya. Artinya kondisionalnya masyarakatnya masih sangat-sangat kurang merasa menikmati. Kira-kira jauh nggak ketinggalan dengan daerah-daerah lain kira-kira? Sangat jauh ya. Sangat stagnan ya. Saya melihat cukup stagnan, tapi mungkin karena memang keterbatasan ya dari budget yang ada, dari sumber daya yang ada di pemerintah daerah. Tapi sebenarnya bisa kan untuk membuat itu keinginan Dadang tadi bisa terwujud? Sangat bisa. Saya punya satu keyakinan itu kembali kepada komitmen. Pemimpinnya pemimpin ya. Karena banyak daerah-daerah yang sudah kita jadikan sebagai pilot ya. Pilot project ya. Nah, kebetulan sekarang kita juga punya pilot project di tahun 2025 ini. Bagaimana peningkatan SDM untuk belajar 12 tahun plus 1. Nah, 1 tahun maksudnya? ya. Jadi 12 tahun ini adalah program secara nasional, 1 tahun ini adalah program tambahan untuk PAUD-nya. Jadi ada satu program yang sedang kita rancang ya. 12 plus 1 ya. Jadi 12 tahun program nasional plus itu sudah berjalan. Ini pilot project untuk saat ini kita sudah bicarakan dengan teman-teman di Lampung Barat. Insya Allah tahun 2025 ini akan dialokasikan. Nah, mudah-mudahan Tulang Bawang kebagian itu. Bisa membuat Tulang Bawang jadi lebih maju ya, Dang? Ya, jadi syaratnya sangat-sangat simpel. Yang penting satu SD itu masih ada lahan yang kosong dan bersedia dibangun untuk PAUD-nya, ruang kelas dan taman bermain bagi anak-anak PAUD ini. Kembali ke keinginan seorang Bapak Dharma Wijaya menjadi kepala daerah di tanah kelahiran sendiri ya. Kira-kira punya mimpi apa untuk Tulang Bawang ini ke depannya? Ya, mimpi yang saya dambakan adalah Tulang Bawang itu maju. Ya, maju dalam aspek SDM-nya, maju dalam aspek infrastrukturnya, maju dalam aspek budayanya, dan yang tidak kalah penting adalah pariwisatanya. Pariwisatanya ini harus kita dorong, karena ini merupakan satu sumber income bagi
daerah, khususnya para UMKM, para masyarakat Iya, setempat. iya, Karena iya. siapapun yang berkunjung, pasti mereka membutuhkan ya makan, minum. Iya, Nah, betul. ini bagian dari Iya, iya, iya. ya dari circular ekonomi di level bawah. Oke. Kira-kira terlalu dini nggak kalau saya tanya tentang apa visi misi dari Bapak, dari Dadang untuk maju sebagai kepala daerah di sini? Visi misi utamanya. Ya, baik. Visi misi saya untuk membangun Tulang Bawang adalah membangun Tulang Bawang maju, kemudian makmur dan berkelanjutan. Oke. Jadi Maju, makmur, dan iya, berkelanjutan. karena itu kata kunci ya. Iya. Kata kunci menurut saya maju itu harus dari segala aspek ya. Makmur itu rakyat itu harus sejahtera. Oke. Berkelanjutan itu harus secara terus-menerus. Terus-menerus. Jadi tidak begitu selesai Berhenti sampai situ berhenti aja. sampai di situ. Iya. Terus-terusan gitu Iya, ya. harus berkelanjutan. Sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih dengan letak geografis ya? Dia jauh dari laut, dia tidak terlalu banyak pegunungan, terus ada hal lain yang tidak sama dengan daerah lain. Ada tantangan tersendiri nggak yang Dadang pengen tunjukkan? Ya, baik, terima kasih. Tantangan memang ini bagian daripada seni ya. Ya. Jadi kalau tantangan itu bagi saya selalu menganggap itu bagian daripada seni ya. Oke. Memang kita tidak memiliki sumber alam, laut ya, Iya, iya. pegunungan, Iya. tapi kita memiliki bukit, memiliki rawa yang Ya, sangat luar ini- biasa ya. ini juga sangat luar biasa. betul, ini betul. Di bagian belakang daripada kita ini ya. objek-objek yang bisa kita kembangkan. Tentunya hal ini setiap investor apabila dia melirik ada margin pasti akan masuk. Oke. Ya, pasti akan masuk. Nah, ini kembali lagi kepada komitmen. Ya, komitmen untuk kita bagaimana berinovasi, Ya. ya, berkolaborasi ya, Ya. dengan para mitra-mitra. Ya. Jadi mungkin ini satu tantangan memang untuk pariwisata, tidak hanya gunung, laut, Yang bisa dijual ya? iya, Iya. tetapi yang buatan pun bisa Iya, diciptakan gitu. Iya. Jadi kembali kepada bagaimana kita melakukan inovasi, Iya. bagaimana kita melakukan kreasi terhadap daerah yang ada. Mungkin ya pengalaman Dadang di selama puluhan tahun di Bappenas itu juga gemes juga gitu kali ya. Kenapa daerah sendiri nih nggak yang bangun sekalian gitu ya? Yang kita bangun kan selama ini Dadang se-Indonesia kan daerah ini dibuat bagus. Nah, kenapa Tulang Bawang justru tidak tersentuh? Kira-kira gitu nggak? Ya, kembali lagi kepada komitmen. Ya, komitmen pemerintah bagaimana berkreasi, bagaimana berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Karena kata kunci kolaborasi ini nggak bisa kita hindari. Tata kelola pemerintahan ini tidak bisa kita hindari. Ya. SDE, karena apabila tidak dilakukan satu tata kelola, maka semua akan terjadi bias. Oke. Ya, bias. Jadi tidak ada satu kepastian. Oke. Ya, tidak ada satu kepastian. Mungkin. Oke, baik. Sekarang saya pengen tahu tentang dukungan di Dang. Hal apa yang sudah Dadang lakukan? Bermula dari apa? Menyosialisasikan diri kepada masyarakat, juga khususnya keluarga yang ada Tulang Bawang, dengan adanya keinginan Dadang untuk maju nih. Ya, cikal bakalnya memang ini adalah keinginan keluarga. Oke. Ya, keinginan keluarga ditambah setelah saya membuktikan ke lapangan ke 100 lebih desa ya. Desa yang pernah saya kunjungi, 14 kecamatan plus Menggala. Kalau Menggala kan sudah tempat kelahiran saya ya, jadi 15 kecamatan. Itu memang sangat-sangat butuh sentuhan. Oke. Ya, butuh sentuhan. Artinya Sejak itu lama yang mungkin ya. itu yang membangkitkan semangat, Oke. ya, membangkitkan semangat. Tinggal bagaimana kita menangkap peluang-peluang yang ada. Oke. Insya Allah mulai tahun 2025 RPJPN 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas ini bisa sesegera mungkin dituntaskan di Senayan. Oke. Ya, artinya by proses ini kita harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Oke. Ya, jadi semua harus selaras. Selaras. Jadi tidak bisa lagi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat Musrenbangnas kemarin. Kalau ini sampai tidak selaras, maka konsekuensinya tidak akan mendapat pendanaan. Nggak rata jadi Ya, dapatnya. Oke. ya. Terus gini Dang,
komunikasi tadi dari keluarga dukungan, terus komunikasi ke pihak mana saja nih yang udah dilakukan dan sejauh ini, mungkin tokoh masyarakatnya dan yang lain-lainnya? Ya, baik. Untuk komunikasi sejak tahun 2019 saya sudah melakukan roadshow. Oh, sudah dimulai dari 2019 ternyata. 2019 saya sudah melakukan roadshow, artinya saya menghimpun, ya. Artinya ke tokoh masyarakat, ke para aparatur, ya khususnya di RT, RW begitu ya. Jadi kepala desa gitu ya, artinya ngobrol ya, sebatas ngobrol apa yang perlu. Ya, menggali kita, informasi menggali dari bawah informasi, ya. Artinya kemudian saat ini saya sudah, karena saya birokrasi ya, birokrasi, saya seorang ASN, saya melakukan pendaftaran terhadap partai-partai yang melakukan penjaringan. Sudah berapa nih yang? Alhamdulillah saya sudah 4 kalau nggak melakukan. salah ya. Yang pertama itu PDIP, kemudian yang kedua itu PAN, kemudian yang ketiga itu PKB, kemudian keempat itu Nasdem, kelima itu Demokrat, dan yang terakhir PKS. Sampai hari ini yang sudah daftar baru 4? 6 semuanya ya. Nah, kemudian yang 2 lagi, ini masih menunggu kapan ini waktunya. Untuk Partai Gerindra dan Golkar belum membuka kapan dilakukan penjaringan terhadap para calon-calon kepala daerah. Baiklah. Artinya sini sudah dilakukan sampai tahap pendaftaran ya, dan ya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, dapat perahu sehingga keinginan dari Dadang ini bisa terwujud. Amin, untuk amin. Jalannya jadi lebih mulus. Nah, sejauh ini Dadang, kekuatan yang Dadang himpun untuk keinginan Dadang ini menjadi kepala daerah di sini apa saja yang sudah dilakukan, Dang? Ya, tentunya kekuatan yang saya himpun adalah melalui para tokoh-tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat Lampung, ya, kemudian tokoh agama tentunya, kemudian tokoh-tokoh budaya ya. Milenialnya disentuh juga nggak? Milenial tentunya dong, karena pemilihan milenial itu sangat-sangat pemilih pemula ya itu sangat-sangat produktif sekali ya, artinya, dan mereka justru sangat berinovasi terhadap usulan-usulan ya, terhadap usulan-usulan yang ada di daerah. Misalnya apa nih yang harus kami lakukan kalau Bapak nanti terpilih ya? Artinya kami tidak mau meminta-minta ya. Jadi kami tidak juga mau sebagai pekerja, tapi kami ingin menjadi pengusaha. Dari sisi mana kami masuk? Nah, artinya hal-hal semacam itu kita semua berikan guidance ya. Kita berikan guidance ya, kita berikan guidance. Nah, khusus untuk para petani juga banyak usulan. Memang kendalanya adalah lagi-lagi saprodi ya, sarana produksi ya saprodi ya. Ini kendala bagi petani, pupuk ya, ketersediaan pupuk. Ini juga satu tantangan bagi kita ya, bagi saya khususnya pribadi ya, artinya kita di pusat secara hitungan nasional sudah tercukupi. Tetapi nyatanya di lapangan ternyata masih banyak yang banyak keluhan kekurangan. Jadi sebenarnya cukup banyak nggak sih PR bagi mereka yang menjadi kepala daerah Tulang Bawang ini? Banyak sekali nggak kira-kira PR yang harus dilakukan? Siapapun pemimpin di Tulang Bawang ini PR-nya sangat berat ya. Faktor utama adalah infrastruktur ya, jalan ya. Kemudian yang kedua pendidikan ya. Kemudian yang ketiga pariwisata, itu tadi ya, pariwisata, karena itu adalah bagian daripada bagaimana menumbuhkan ekonomi ya. Circular ekonomi itu ada di level bawah ya. Jadi memang tantangannya sangat luas ya, sangat luas. Dan Dang sudah siap untuk semua sektor itu tadi? Insya Allah, apabila rakyat Tulang Bawang menginginkan, saya akan hibahkan semua jiwa raga saya, akan bekerja semaksimal mungkin untuk tanah kelahiran untuk tanah kelahiran saya. Ya, karena ada istilah ini, mohon maaf ya. Jadi ada istilah kalau di Menggala itu kalau sudah berhasil tidak pulang, kemudian begitu pulang bebatang, mayit. Maksudnya jenazahnya yang dibawa. Ini ada istilah ya. Jangan sampai begitu yang terjadi. Itu sebenarnya juga yang memacu saya. Dan ada satu hal yang saya memiliki satu pemikiran ya. Artinya Tulang Bawang ini sejak tahun 63-an sebelum saya lahir, ini kan sudah wilayah transmigrasi. Tulang Bawang ini multi etnis ya.
seluruh masyarakatnya tulang bawang itu mungkin hanya sekitar 30%, bahkan di bawah 30%. Ya, jumlah masyarakat asli ya tulang bawang ya Menggala itu. Soalnya orang yang Menggala asli malah di luar ya. Betul. Jadi kembali lagi dari multi etnis ini, Jawa, Bali, Sunda, Padang, Medan, Sulawesi, ya termasuk saudara-saudara kita yang Chinese, ya itu kan multi etnis di sini. Iya. Saya malah berpikir ada satu filosofi ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kenapa tidak bersatu gitu loh? Iya. Kita di sini punya Megopa, Iya. ya kita punya 4 marga. Iya. Nah, ini kalau sampai bersatu, karena di mana bumi dipijak, langit dijunjung, ya memang sejarahnya kita nggak bisa melupakan sejarah ya, jas merah ya. Iya. Kalau dari Jawa ya asalnya memang dari Jawa, Betul. tetapi kan sudah Sekarang lahir udah di sini, ya cari makan di Hidupnya di sini, sini. sudah di Iya. sini. Kenapa tidak? Oke. Gitu loh. Bagian daripada masyarakat Lampung, masyarakat Oke. tulang bawang khususnya, ya bagian daripada warga Megopa. Megopa. Itu cita-cita saya menyatukan bagaimana itu ya satu PR yang saya pikir itu gampang, apa ya, susah, istilahnya susah-susah sulit. Susah-susah gampang. Ya, susah-susah. Ya, susah-susah. Tapi adanya gampang. keinginan kuat itu mungkin ya yang membuat Dang jadi optimis Oh iya, bahwa tulang bawang ini ke depan bisa lebih maju dari daerah-daerah yang saya lain. yakin apabila masyarakat, dan saya yakin ya, saya punya satu keyakinan ya, masyarakat tulang bawang itu sangat-sangat akomodatif ya. Oke. Jadi sehingga tinggal bagaimana membangun komunikasi saja, Iya. ya, membangun komunikasi dan kita sampaikan niat baik, dan saya yakin semua masyarakat bisa menerima. Oke. Ya. Jadi ini satu tantangan ya. Iya. Artinya, dan satu hal lagi yang perlu saya informasikan bahwa di DKI dulu itu pernah ada satu program buka 24 jam pengaduan ya. Itu harus kita lakukan ya, supaya cepat Oke. ya, cepat mengambil satu sikap, satu tindakan terhadap permasalahan yang ada. Dan kita juga sudah punya contoh ya, desa digital. Oke. Ya, desa digital itu masyarakat boleh apapun ya untuk menyampaikan informasi. Oke. Ya, sampai ada penyimpangan pun masyarakat tahu langsung. Tetapi harus dilampiri bukti. Ini salah satu mimpi juga menjadikan tulang bawang sebagai betul. salah satu desa digital. Iya, Ya, oke, betul. baiklah. Oke, ini perkenalannya udah nggak perkenalan lagi loh, ini sih udah banyak paparan yang Aduh, saya disampaikan terima ya, kasih karena sekali. begitu kuatnya keinginan seorang Bapak Dharma Wijaya untuk membuat tulang bawang ini bisa maju seperti juga daerah-daerah lain yang ada di Lampung juga di Indonesia. Ya. Amin. Pengalaman di Bapenas berapa tahun tuh? Berapa puluh tahun? Alhamdulillah saya sejak tahun 90 diterima sebagai PNS dan sampai saat sekarang insya Allah kalau selalu sehat saya akan pensiun di 2030. Jadi masih kesempatan 6 tahun lebih. Oh, ya. iya, Tetapi oke lah, itu saya akan beralih ke profesi kalau mendapat ridho dari Yang Kuasa tentunya. Amin, kita ya. doakan. Baik. Ya, karena kita hanya bisa berusaha Iya. dan berupaya. Baik, Ya. terima kasih Pak Dharma Wijaya Dadang untuk waktunya memperkenalkan diri. Kita jadi tahu nih seorang Dharma Wijaya itu asli ternyata lahir dari tulang bawang, merantau puluhan tahun ke Jakarta, tapi ingat untuk membangun daerah tanah kelahirannya sendiri. Mudah-mudahan cita-cita beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti Dang ya, Insya setelah Allah, nanti Dang siap. sudah dapat perahu, sudah punya program-program, kita mau kupas semua program-program Siap. kepada masyarakat Siap. supaya masyarakat tahu seorang Dharma Wijaya itu punya program apa untuk memajukan daerah tulang bawang, membuat masyarakat makmur tadi seperti tadi, dan menjawab tantangan tadi Dang katakan bahwa di tulang bawang ini punya tantangan besar. Ya, siapa yang menjadi kepala daerah di sini punya tantangan besar untuk membuat tulang bawang menjadi maju. Oke, semangat Dang. Amin. Mudah-mudahan Ya, selalu makasih. sehat. Terima kasih waktunya, kita akan berjumpa Makasih, lagi dalam makasih kesempatan. ya. Makasih. Dan pemirsa, demikianlah rilis corner untuk kali ini bersama Bapak Dharma Wijaya. Beliau adalah perencana ahli utama dari Kementerian PPN Bapenas. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di lain kesempatan, tentu saja dengan orang yang sama tapi dengan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Dang.